Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf bukit pasir, bukit pasir, tumpuan pasir. Surat ini diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah berarti sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Biasanya kalau diturun di Mekah menerangkan tentang akidah. Satu, yang kedua kekuasaan Allah, kuasa Allah. Ketiga keniscayaan hari kiamat, hari pembalasan. Nah, di dalam surat ini itu antara lain isinya. Satu adalah kemuliaan Al-Quran, mulia karena turun dari Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Yang kedua, penolakan secara tegas kepada orang-orang yang menyekutukan Allah atau menyembah berhala. Yang ketiga, menerangkan tentang hari kiamat. Yang keempat adalah ancaman kepada kaum Ad. Ancaman kepada kaum Ad. Yang kelima, agar supaya orang yang beriman itu lapang dada. Mari kita lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim kita tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilu diturunkannya ya toh. Apa alkitab iku kitab Quran minallah saka Gusti Allah. Jadi ini Hamim yang terakhir. Ini Hamim di awal surat yang awal dengan Hamim itu yang terakhir. Jadi tanzilul kitab minallahil azizil hakim, diturunkannya kitab ini Quran minallah saka Gusti Allah. Nah, itu Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Apa Aziz itu? Aziz itu ada 3 makna. Azza ya uzu, azza ya izu, azza ya azu. Nah, artinya apa itu? Allah ini adalah tidak ada samanya, tidak ada sekutu, tidak ada samanya. Allah azza ya azzu, ya. Azza ya izzu tidak ada samanya, azza ya azzu atau itu mengalahkan segalanya. Orang yang menentang Allah, membangkang kepada Allah pasti akan hancur, tidak akan bisa menang dalam kehidupannya. Ta'azzub. Azza ya izu, azza ya azu, ya. Itu Allah yang dibutuhkan. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan Allah itu harus kita mendekat kepada Allah melalui persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Allah. Itulah yang dinamanya Aziz, Maha Mulia, sangat diperlukan kepada siapapun itu Allah. Allah mengalahkan segalanya. Kalau kamu menentang, kamu menolak, kamu tidak mau mengikutinya, pasti kamu akan hancur. Gitu. Al-Hakim itu adalah maha bijaksana. Bijaksana itu apa? Allah itu selalu mengantarkan, memberikan kebaikan kepada hambanya. Dan selalu membimbing kepada hambanya itu jangan sampai terjerumus dalam keburukan. Itu bijaksana. Ya itu bijaksana. Jadi orang-orang yang dikatakan Al-Hakim itu tentu mereka itu pandai, tentu mereka itu mempunyai ilmu. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hakim itu selalu berdasar dengan ilmunya, bukan kiro-kiro. Itulah Hakim. Nah, kita lanjutkan. Ma
khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ma khalaqnas samawati wal arda, ya. Kami tiada menciptakan langit dan bumi, wal arda, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya itu, illa melainkan ono tujuane bil haqqi, dengan benar. Semua yang diciptakan oleh Allah itu, langit, bumi, semua isinya itu ono gunane Allah itu. Ada gunanya. Ya, ada gunanya. Makanya ada ayat yang lain dijelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ulil albab, bagi wong sing gelem berpikir menggunakan pikirannya. Bagaimana itu orang yang berpikir itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dia selalu ingat kepada Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia tuh berpikir tentang penciptaan langit dan bumi isinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ya Allah ingkang panjenengan ciptaan itu sia-sia. Semua mau gunane semua. Apapun itu. Jangankan itu nyamuk itu diciptakan oleh Allah, itu ono gunane. Kalau nyamuk gak ono dokter sugih. Ya ta? Ya ono gunane kabeh, ono gunane. Corona diturunkan oleh Allah ke dunia, ono gunane semuanya. Rabbana ma khalaqta adzab. Subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci panjenengan ya Allah. Jauhkanlah diri kami dari ancaman api neraka itu. Jadi itu semua yang diciptakan oleh Allah ada gunanya. Bil haq, dengan benar-benar. Apa Quran diturunkan ono gunane, itu tidak kayak sembarangan itu. Nah, baru dijelaskan wa ajalin musamma, dengan benar. Wa ajalin musamma, dan dalam waktu yang ditentukan. Jadi dunia diciptakan ini ono ketentuan nih, ono waktu nih. Ajal itu apa ajal? Ajal itu waktu. Jadi koyok gelas des pecah, itu wis ajal tek, wis tidak bisa digunakan lagi, habis masanya. Bumi juga begitu, ono masane. Nah, ono ajali musamman, ono masane yang ditentukan oleh Allah. Lah oleh karena itu kamu jangan terperdaya dengan dunia, Pak. Ojo sampai kon jari Sayyidina Ali, ojo sampai kamu menjadi putra dunia. Putra dunia. Kalau kamu menjadikan putra dunia, mencari ibunya susah. Mencari ibunya susah jadinya. Jadi jadilah kamu putra akhirat. Ojo sampai kamu terperdaya dari dunia itu. Jadi jangan mengandalkan dunia. Sebab apa? Tapi andalkanlah, jadikanlah dirimu sebagai putra akhirat. Itu kalau kita lihat di dalam ayat ini, wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Al-Qasas 77. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ya, dan janganlah kamu melupakan sebagianmu dari kenikmatan di dunia ini. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat
berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Jadi kalau kita lihat di sini tujuan kita itu akhirat sana itu. Akhirat itu. Kamu diberikan kekayaan harta, kekayaan dunia, apapun yang kamu miliki ini sebenarnya jadikan sebagai alat untuk menunjang kamu menuju kepada akhirat. Jadi ojo sampai lali dengan dunia, dengan akhiratmu itu. Dunia ini perjalanan menuju akhirat. Jadi nyata, duniamu ini perjalanan menuju akhirat. Nyata. Jadi kamu diberikan harta kekayaan yang cukup, ini mestinya kamu harus semakin dekat kepada Allah. Satu keanehan, ini diberikan kekuatan sehat badannya, ekonominya itu wis cukup. Sepeda motor ada, mobil ada, orang gelem ngaji, orang gelem nang masjid. Bagaimana ini? Ini terperdaya oleh dunia kamu ini. Ya tak? Aku mambengi saya ditelepon. Dan telepon sekitar jam 10 malam saya ditelepon. Pertama dia minta maaf dan memintakan maaf orang tuanya. Oh ya wis. Kedua, minta didoakan supaya mereka itu diberikan kesembuhan. Baru dia terus dipanggil, setelah itu saya dipanggil oleh dokternya, anaknya itu disuruh nanda tangani sebab besok mau di bukan operasi cuci darah karena ginjal. Jam 11 saya ditelepon lagi sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, saya berpikir begini. Saya tanya kepada apa dia itu sholat? Iya sholat, dia sholat. Cuman kadang-kadang gak sholat. Jadi 5 waktu itu kadang-kadang bisa orang sholat, asar orang sholat, maghrib sholat. Nah itu ya bodoh karo orang sholat. Itu orang sholat itu kan diterima orang begitu. Bodoh karo ngaji, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang gak ngaji. Itu orang niat ngaji. Ya begitu. Itu tidak akan diterima, tidak akan diberikan oleh Allah kemudahan mereka. Itu awalnya yang saya bilang begitu. Jadi kalau sholat, tepunlah kamu sholat. Kalau mempelajari, tepunlah kamu mempelajari ini karena ini kalimat Allah. Aku mikir begitu, ya Allah. Orang-orang yang seperti itu bagaimana nasibnya? Padahal di saat itu mereka itu dibuka tabir mata, itu dibuka oleh Allah, bisa melihat malaikat dan bisa melihat setan. Ya apa nasibnya lagi ditunjaki karo malaikat itu? Kurang ajar kok kan begitu kan? Ya tak? Aduh aku kan rasa ya Allah Tuhan aku saya bengi tahajud itu sampai berbesmili. Ya Allah ampunilah aku ya Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, anak-anak kita jangan sampai terjadi begitu gitu. Aku lo mikir begitu dan malaikat itu mau mikir berat benar. Pakai faida jina min kulli ummatin bi syahidi wa jina bika ala bukan apa itu loh di dalam surat itu surat Al-A'raf ayat 50 itu surat Al-A'raf ayat ke-50. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuku adzabal harim. Walau tara seandainya kau iso muwasno Muhammad utawa orang-orang mukmin iso muwasno wong sing kate mati sing gunggungan kafir itu. Walau taro in yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuh. Ya apa malaikat nyedeki dia itu akan mencabut nyawa mereka itu. Yadribuna wujuh dijotosi raine. Wa adbarahum lan gegeri. Faduku adzabal harik iku sebagai perspot pertama ya Allah. Aku lo mikir ngono. Masyaallah. Jadi itu dah yang sungguh-sungguhlah kepada Allah, bertanyalah kepada Allah daripada begini. Terus karena gak ono sing iso nulungi wis pada saat itu. Ya tahu. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya ini tidak bisa membantu dan tidak bisa melihat malaikat itu. Yang bisa hanya cuma dia sendiri. Kenapa bisa? Karena sudah mereka itu melepaskan diri dari dunia.
gak eling duit, gak eling bojo, gak eling anak. Hanya apa saja itu? Hanya cuma Allah. Disitulah kasihan, kadang-kadang kasihan aku, ya Allah Tuhanku, dan apa ya apa nasib itu. Nah inilah. Jadi dunia ini adalah sementara. Ini perjalanan podo karo jenengan perjalanan nang pasir putih, yo kadang-kadang mandek di kono di terminal. Iku hanya cuma perjalanan saja, terus berangkat terus. Makanya dunia ini jadikan alat untuk menuju kepada akhirat. Baktali bima atakallah darul akhirat awalatan bisa nasibaka minat dunia beraksi kama asnallah itu. Itulah sebenarnya. Tetapi kamu jangan lupa dunia, ojo benci dunia. Kenapa kamu tidak benci dunia? Karena dengan dunia ini kamu bisa memperoleh keuntungan yang banyak di akhirat. Tanamlah dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kamu di akhirat nanti akan menuai. Jadi panen lah, panen. Kasar itu akan panen di situ. Ini dunia masih sogeh mati enggak? Mati, sing miskin ya mati. Ya Allah, jangan terpedaya kamu dengan dunia. Sekarang banyak makin soke, makin apa sibuk dengan urusan dunia. Lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Delok. Dan memang dulu itu memang pernah sering saya nasihati mereka itu. Tapi setiap nasihati itu macam-macam alasannya. Wah, ini sibuk. Ya nganggur bisa begitu. Ya. Bagian waktumu itu bagian 24 jam itu masuk tinggal terus kan? Tidak. Masuk karena sibuknya 24 jam ginjal kok enggak jadikan. Orang ginjal orang turune, orang buyune, orang seneng begitu. Bagian waktumu ini cuma 24 jam itu. Dia dulu kalau ke sana sehati saya kandani begitu ya ngono. Sibuk, apa aja memang ini bone itu aja, ya sibuk sakar terus. Aku gak iso terus bagaimana saya menerangkan itu gitu. Saya juga menerangkan ini bukan karena apa-apa kepadamu itu dulu, tapi aku cinta kepadamu karena sekasian lah kok. Akeh duit sebarang itu tapi digunakan untuk bersenang-senang, lupa kalau sedekah duit gitu. Kalau kamu dihitung kalau Gusti Allah lu kesehatanmu ini lu gak cukup gitu. Sehingga dia ngebel aku, dia tak mati bisa jadi. Di Malang kok. Nah itulah, jadi jangan itu. Jadi jangan kamu terperdaya oleh dunia. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk menanam dan nanti kamu punya buah di akhirat. Nah itu. Walladzina kafaru amma undiru, dan orang-orang sing nolak sing kafir terdapat terhadap apa yang diperingatkan ya toh kepada mereka yaitu Quran, mu'ridun, mereka itu berpaling. Tahu itu dijelaskan Quran ini, jadi dijelaskan Quran itu dibacakan berpaling orang reken ya ini. Tapi sekepek-kepek boleh sing nyampe no itu jalur 10. Loh kok gak dosa nggih aku. Bukan karena aku kepada Allah kan begitu kan. Dan aku mandi dulu sampai mandi setelah sholat tahajud itu saya membuka itu persis kejadian apa yang saya sampaikan ini. Pernah saya sampaikan itu sekarang dia itu minta maaf pada saya ya Allah. Dan tidak dibaca Al-Quran kebenaran disampaikan kepada mereka itu, tapi dia mu'ridun, mereka itu berpaling. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkum fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Kul katakanlah mereka itu. Katakan kepada mereka itu wong sing berpaling itu. Ya. Apa itu? Setiap manusia, sekarang saya jelaskan dulu. Setiap manusia mesti butuh Tuhan. Mesti butuh Allah.
Kalau dia tidak mau kepada Allah, mengakui dia mau langsung pada Allah, mesti dia akan mencari Tuhan-Tuhan yang dipadakno karo Allah supaya terkabuli. Artinya supaya dicukupi, artinya supaya dikabulkan apa menjadi permintaannya. Apa mendukun, apa sikap, apa mesti akan memperbuatkan. Maka dikatakan oleh Allah, katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepadaku, mata ta'una tentang apa yang kalian seru, kalian sembah, min dunillah selain daripada Allah, yaitu berhala-berhala itu. Aruni, perlihatkan kepadaku, ceritakan oleh kalian kepadaku, madza khalaqu, apakah yang telah mereka ciptakan itu. Ono berhala-berhala sing kon sanjung-sanjung itu, dia mana yang diciptakan oleh berhala itu? Mana? Ini Pak, kursi ini kan kursi menciptakan tukang ya, tapi kayunya dari siapa? Allah. Mana yang diciptakan itu? Yang kamu sembah-sembah, yang kamu puja-puja, yang kamu apakan itu loh, ono asin andil karo Allah dalam menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Maka kholaqu, apakah yang telah mereka ciptakan, mana diciptakan? Minal ardi, dari bumi ini. Amlahum sirkun, atau adakah mereka itu sirkun itu berserikat, artinya kerjasama karo Gusti Allah dalam penciptaan. Ada enggak? Tidak ada. Dalam penciptaan as-samawati, langit, gitu, bersama Allah itu nih kitabim min qabli hadza. Lah saiki bawalah kepadaku lek ono keterangan-keterangan diperbolehkan oleh Allah, ya toh, yang dimuat dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, gawon rene. Ya toh, sebelum itu au atharatin, atau peninggalan-peninggalan, ya toh, peninggalan-peninggalan yang jelas min ilmin, dari pengetahuan sing bisa dipertanggungjawabkan. Ono peninggalan-peninggalan bahwa berhala itu pernah menciptakan A B C D E F G. Ada enggak? Tidak ada, terangnya tidak ada selain daripada Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, ono asing diciptakan. Ono aleri itu bisa datangkan uang tuku laris. Banyak kok. Ono itu. Iso teluk-teluk rinio kupor ini. Ono itu. Hanya orang-orang yang gila yang menggunakan itu, Pak. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Waman, dan siapakah adallu gitu, yang lebih sesat, dolim, yang tidak menempatkan diri pada tempatnya, gitu. Mimman yad'u, daripada orang-orang yang menyeru min dunillah, selain daripada Allah. Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, padahal tidak dapat memperkenalkan doanya sampai hari kiamat, gak iso. Berhala-berhala itu. Wahum an du'aihim, dan mereka terhadap seruan para penyembahnya itu ghafilun, lali, pelila-pelulu, orang iso pokok. Dia tidak bisa berpikir berhala itu. Sing mencukupi manusia ini, kebutuhan manusia adalah Allah. Jadi berhala-berhala itu ya pelolo. Ya ora iso apa-apa, menjadi ora iso apa-apa. Nah, kelanjutannya bagaimana besok saja kita lanjutkan. Insya Allah. Mungkin ada yang bertanyakan? Ada yang mau tanya? Monggo silakan, bertanya. Sudah cukup? Cukup, kalau cukup kita lanjutkan. Pak, yang imam. Oh ya. Ada yang bertanya itu kemarin saya lupa ya, tentang masalah imam. Siapakah yang harus menjadi imam itu? Memang perlu disadari. Perlu disadari bahwa menjadi imam itu memang harus melalui persyaratan, beda dengan menjadi makmum. Siapa saja jadi makmum boleh. Jadi imam itu harus ada pertanyaan. Siapakah itu?
Ada 4 kriteria. Yang pertama, a'lamuhum, yang paling mengerti. Orang yang mengerti tentang sah rukune jadi imam sholat, yang paling mengerti, a'lamuhum, paling alim, paling mempunyai ilmu, pengertian, tahu. Oh begini. Itu. Jadi siapa? Lah saiki padha kabeh. Antara iki yo pinter, iki yo pinter, ilmune ngerti. Nah, baru yang kedua, absaruhum itu yang paling fasih. Lah absaruhum. Jadi yang paling fasih ucapan. Apa itu? Bacaan. Memang enggak apa-apa kalau memang itu dia pelo gak bisa fasih. Ya nek makmume pelo ora apa-apa. Ya jadi grup pelo diimami pelo ora apa-apa. Tapi kalau musik fasih gitu, itu namanya absor. Yang kedua itu podo fasih iki kabeh ya apa iku Pak. Nah, aksaruhum sinan. Jadi itu yang lebih utama, umurnya. Apa itu? Sing lebih tua. Sing lebih tua umurnya, itu senioritas. Senioritas lebih tua. Itu apa namanya? Aksaruhum sinan. Sing lebih tua umure. Ya tak sing lebih tua. Tapi padha fasih, padha pintere, padha itune, tapi pilihlah yang lebih tua umure, senior. Yang keempat adalah awalatuhum ijratan apa namanya itu? Awaluhum ijratan itu yang lebih lama di tempat itu. Apa ya tadi? Nah yo, sedikit sing paling lama di masjid iki itu lho. Masa penghuninya si Pak. Yang paling semangat itu ya cinta kepada ini, sing paling cinta, sing paling semangat itu. Sebenarnya itu hanya 4 itulah. Pertama harus mempunyai ilmu, sapa sing lebih ngerti. Lah lek ngerti ilmune yo gak bisa. Pilihlah sing ngerti ilmune. Aruf batal dan wajib sunnah dan wajib di dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua adalah apik bacaane, ora melu fasih. Jelas menerangkannya itu jelas. Yang ketiga adalah itu lebih tua, senioritas dari zaman saiki. Terus yang ketiga adalah orang yang paling lama di sini ini. Seperti apa itu tadi? Jangan kata mau dikatakan kerja kok enak kata kerja itu apa ya? Orang semangat tinggi tadi apa? Ya wis kalau itu anu mari lah kan. Ya betul. Itulah syaratnya. Alhamdulillah kalau kita ini semua imam-imam sudah mencukupi semuanya, insya Allah sudah mencukupi semuanya. Jadi insya Allah itulah pertanyaan jawaban pertanyaan kemarin. Ada lagi mau tanya? Kalau misalnya dia itu memang orang lama gitu Pak ya, tapi bacaannya kurang jelas gitu, apa gimana Pak? Yang pertama itu memang harus takdir dulu. Ya, harus fasih itu pertama. Jadi kalau fasih, jadi tahapan awal pertama itu adalah yang mengerti tentang aturan ilmu, punya ilmu. Yang kedua fasih bacaannya. Urutan kedua. Terus bagaimana Pak kalau kita balik? Ya tidak boleh. Ya harus itu dulu, gitu loh. Inilah setelahnya sama ono si podo baru pilih sing iki. Iki juga pinter fasih baru pilih sing iki. Iki juga bagaimana? Nah, itulah ada urutan masing-masing. Ada ranking. ya jelas ya. Tapi kalau itu Pak, ada Pak ya. Mubalek bacaannya bagus ya. Dan tapi dia itu jarang ke masjid Pak. Nah itu gimana mana? Tapi ditunjuk aja karena suaranya enak gitu loh. Nah itu bagaimana Pak? Yang pertama urutan yang berapa itu Pak? 4. Tapi
memang makmumnya ada yang senior tapi bacanya tartil gitu loh. Cuma kurang bagus juga, tapi kalah kebagusannya gitu loh. Itu bagaimana? Apa dia harus ditunjuk apa memang gimana, Pak? Ya makanya boleh. Kan biasanya kalau orang-orang yang itu ditunjuk oleh jamaahnya. Jadi kan jarang teko taruhlah umpama saya, aku jarang teko nang masjid paribasa. Jarang teko nang masjid. Begitu saya datang, ada orang-orang menunjuknya. Jadi ditunjuk silakan. Tapi seandainya kamu kadang-kadang yo sing biasa ngimamiku yo gak apa-apa. Ya situasi dan kondisi. Tapi dia baik bacaannya, cuma jarang nang kono. Lah padha karo mubalek iki lho wong tamu teko rene kadang-kadang dikongkon itu. Yo gak apa-apa silakan saja. Cuma mestinya jangan kalau kamu begitu jangan kamu kamu suruh untuk imami. Sebab ini rumahmu. Ya, sehingga dia tidak tahu kebiasaan sini kok akan terjadi apa itu malik kuno kan itu ya, ini kan pernah terjadi toh. Nah ini pengalaman semuanya, jadi banyak pengalaman di tafsir Quran. Ya, jelas. Kita lanjutkan sekarang ayat ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftara Qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil ala mithlihi fa istakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyundhira alladziina zalamu wa bushra lil muhsinin. Innal ladziina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallah. A'udzu billahi minasy syaithanir
ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله